Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Fiza dengan NIM 1913201042. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit tidak menular pada otot dan rangka, yaitu tortikolis atau leher kaku. Pada tortikolis ini saya akan membahas secara epidemiologi, preventif, dan penanganannya yang terdiri dari non-farmakologis dan farmakologis. Yang pertama, secara epidemiologi. Tortikolis adalah kekakuan leher yang menimbulkan spasma otot yang secara klinis bermanifestasi sebagai leher yang bengkok atau berputar. Tortikolis bukan merupakan suatu diagnosis, melainkan kumpulan gejala dengan berbagai gangguan yang mendasarinya. Tortikolis muskular kongenital ialah bentuk yang paling umum dari tortikolis kongenital dengan insiden sekitar 4/1000 kelahiran dan 1 dari setiap 300 kelahiran hidup. Pada tortikolis muskular kongenital terjadi kontraksi otot-otot leher sekitar 75%, terbanyak pada sisi kanan, yang menyebabkan posisi kepala turn dan tit ke satu sisi dan dagu mengarah ke sisi yang berlawanan. Penyebab terjadinya tortikolis muskular kongenital ialah pemendekan otot stemokleidomastoid akibat trauma selama proses persalinan atau posisi bayi dalam kandungan. Umumnya gejala dan tanda klinis diketahui pada 2 bulan pertama, di mana kepala mengarah ke arah sisi sakit, pembesaran otot-otot leher, spasme otot, dan keterbatasan lingkup gerak sendi leher. Selanjutnya, secara preventif. Preventif itu merupakan pencegahan. Jadi pencegahan dari tortikolis pada bayi dengan penyakit ini belum dipastikan penyebab, sehingga tidak ada pencegahan yang dapat dilakukan. Apalagi jika diketahui kondisi ini terjadi semenjak bayi di dalam kandungan. Tidak ada hal yang dapat dilakukan oleh ibu maupun pihak medis lain dengan menunggu kelahiran dan melakukan terapi pengobatan setelahnya. Selanjutnya, pencegahan dari penanganan dari tortikolis. Yang pertama, dengan non-farmakologi. Penanganan rehabilitasi medik meliputi fisioterapi, terapi okupasi, ortotik, prostetik, psikolog, dan edukasi di dalam rumah oleh petugas sosial. Penanganan rehabilitasi medik bertujuan untuk mencegah memburuknya gejala tortikolis muskular kongenital ini. Penanganan secara non-farmakologi ini, yang pertama tadi secara fisioterapi, terdiri dari program terapi latihan untuk mengoreksi tortikolis muskular kongenital pada bayi berusia kurang dari 1 tahun. Program yang diberikan terdiri dari positoning, yaitu menjauhkan sendi stemoklavikular dari prosesus mastoideus. Selanjutnya, secara terapi okupasi. Terapi melakukan latihan dengan aktivitas permainan pada bayi atau anak dengan posisi saat tidur atau makan. Menata laksanaannya dengan cara meletakkan mainan di depan bayi atau anak pada posisi telungkup, dimulai dengan 1-2 menit, kemudian ditingkatkan. Mengenai otot prostetik, banyak anak tortikolis mempunyai dermofomitas yang cukup berat sehingga diharuskan untuk pemakaian ortosis sebagai penopang pembentukan tulang kranial. Anak-anak tortikolis dengan plagiocephaly memerlukan pemakaian ortosis yang lama dalam pembentukan tulang tengkorak karena adanya keterbatasan gerak pada servikal.
Ortosis servikal digunakan sebagai salah satu alat bantu untuk mengoreksi posisi kepala. Selanjutnya dengan penanganan psikolog. Ditujukan untuk memberikan dorongan psikolog pada orang tua berupa motivasi melakukan latihan seperti yang dilakukan oleh para terapis. Dan dukungan mental bagi orang tua yang mengalami kecemasan. Selanjutnya, dengan petugas sosial medik bertanggung jawab dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program latihan. Program edukasi di rumah harus dimasukkan dalam rutinitas keluarga, seperti cara memberikan makan, memberikan susu, mengendong, dan posisi tidur. Kepatuhan orang tua menentukan keberhasilan terapi. Selanjutnya, secara farmakologis. Farmakologis dengan penanganan farmakologis yaitu pemberian injeksi toksin botulinum atau botok yang dapat meningkatkan efektivitas peregangan pada sisi yang kontraktur dan penguatan otot-otot yang sehat. Segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.